situ memang disebutkan bahwa pemerintah bisa melakukan pemblokiran akses pornografi terutama, ya termasuk yang ada di dalam internet. Tetapi di situ tidak secara detail, tidak secara tegas diatur mengenai prosedur atau mekanisme pemblokiran situs atau konten-konten internet tersebut. Nah, selain itu juga bahkan di Undang-Undang ITE tidak ada satu aturan yang eksplisit menyebutkan tentang siapa yang berwenang melakukan pemblokiran atau penapisan terhadap situs atau konten-konten internet. Nah, oleh karena itu semestinya, karena ini adalah bagian dari pembatasan terhadap hak asasi manusia, kami meminta, kalaupun akan diatur, kalaupun akan dibatasi, kalaupun akan dikurangi, haruslah dibuatkan dalam satu wadah undang-undang. Itu satu catatan. Catatan yang lain adalah bahwa lahirnya Permen ini jelas telah mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi, seperti tadi sudah kami sebutkan. Karena kemudian dalam prakteknya selama ini telah jadi banyak kesewenang-wenangan, di mana kemudian tanpa suatu prosedur yang jelas terjadi tindakan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu, bahkan kadang terjadi overblocking, sehingga kemudian situs-situs yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pornografi turut terblokir. Nanti Pak Doni bisa jelaskan lebih detail tentang praktek-praktek pemblokiran yang terjadi di Indonesia. Nah, yang lain secara detail satu persatu tentang mengapa kami mengkritisi peraturan Menteri Kominfo ini bisa dibaca di dalam pernyataan pers kami. Di situ ada beberapa poin yang menjadi pijakan kami, sehingga kemudian kami menilai dan menyatakan secara tegas beberapa hal di dalam pernyataan sikap kami. Pertama, bahwa semestinya Kominfo segera menarik kembali atau membatalkan peraturan Kominfo ini, karena memang tadi dia tidak sejalan dengan semangat penegakan hak asasi manusia dan telah mengekang kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Yang kedua, bahwa kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk mengajukan judicial review atas permen ini ke Mahkamah Agung, mengingat materinya juga bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang lain, karena tadi ada kebutuhan tentang kekosongan hukum mengenai kebijakan konten internet di Indonesia, kami juga mendesak ke pemerintah baru untuk mengambil inisiatif guna melakukan amandemen terhadap Undang-Undang ITE. Amandemen tersebut termasuk di dalamnya mengenai konten internet, sehingga ada rujukan aturan yang memadai dan menyeluruh yang dapat memberikan kepastian hukum serta mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi. Yang terakhir, kami mendorong tata kelola internet yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan dialog dan pelibatan aktif pemangku kepentingan majemuk. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, sektor bisnis, akademisi, dan komunitas teknis, dengan sebuah dialog yang terbuka, inklusif, egaliter, dan maka tata kelola internet Indonesia akan dapat diwujudkan pada masa yang akan datang. Nah, itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, dan selengkapnya akan didetailkan, akan dirincikan oleh teman-teman yang hadir di sini. Saya persilakan Mas Doni terlebih dahulu. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi saya sedikit melengkapi saja sudah disampaikan Mas Aliwi Jafar. Jadi kalau dari kami dari SDW, kami mencoba fokus menyoroti pada prosedur. Jadi kalau di dalam kebijakan publik itu ada namanya policy, ada namanya prosedur. Jadi policy bahwa konten negatif yang nanti akan bisa didiskusikan apa tuh konten negatif dan seterusnya. Tapi bagi kami di SDW kita melihatnya gini, jika sudah ada policy bahwa konten negatif harus diblokir dan kemudian itu ada di undang-undang, anggap undang-undangnya sudah ada, apakah itu undang-undang pornografi, apakah itu undang-undang ITE dan segala macam, maka policy itu harus dilengkapi dengan prosedur. Kebijakan itu harus ada prosedur. Tanpa prosedur, maka kita tidak bisa tahu apakah kebijakan tersebut sudah dijalankan dengan baik, sudah dijalankan dengan transparan, akuntabel, sudah dijalankan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pada saat draft waktu itu ya, draft RPS konten ini dirilis ke publik, sebenarnya SDW juga sudah terlibat dalam
beberapa diskusi dengan Kementerian Kominfo untuk membantu merumuskan draft ini. Sudah ada beberapa catatan yang disampaikan oleh ISTIO dan beberapa teman civil society terkait dengan draft ini. Tetapi memang catatan kami tersebut tampaknya tidak kalau direken gitu ya, tidak digubris. Jadi kemudian memang ada sering kemudian nanti pemerintah akan melihat, kan kami sudah melibatkan civil society dalam penyusunan ini. Iya, kelibatannya betul, tetapi saran yang dimasukkan oleh civil society tidak digubris. Hasil kemudian pada saat ini dikeluarkan draftnya dan kemudian ditandatangani, kami semua terkejut karena ini sih sama aja kita undang civil society tapi tidak dilibatkan. Nah, kalau kami dari ISTIO kemudian kami melihat pada titik prosedurnya. Padahal ada policy, tidak ada prosedurnya harus ada. Kemudian kami menggunakan undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, untuk bertanya secara resmi. Kami 2 kali bertanya kepada Kominfo, dokumennya ada sudah dibagikan kepada teman-teman. Untuk pertanyaan kami cuma nanya positif apa prosedurnya dan segala macam, dijawab. Terus kami menyatakan tidak puas, kami mengajukan surat keberatan dan kemudian di-reply lagi, ada dokumen sudah dibagikan. Sampai pada kesimpulan kami berani mengatakan bahwa peraturan menteri tentang pemblokiran ini yang menggunakan trust positif sebagai database wajibnya ISP adalah trust positifnya itu tidak memiliki legitimasi. Kami sudah nanya, jadi bukan sekedar tebak-tebak manggis. Mungkin Pak Menteri akan menjawab apa yang kita. Kami sudah bertanya dengan undang-undang KIP, dijawab secara resmi oleh PPID, Pusat Pengelolaan Informasi dan Data Kominfo. Kami tanya legitimasinya trust positif itu ada enggak? Awal mulanya tuh tiba-tiba ada, tidak ada dokumen. Kami belum mendapatkan satu buah dokumen pun yang menyatakan trust positif itu awalnya enggak. Jadi enggak ada. Dan itu sudah sejak 2011. Kami tahu, kami cari dokumen, ada mengatakan bahwa ISP harus tunduk pada trust positif. Kami kejar trust positif itu apa, tidak ada dokumennya. Itu pertama, tidak ada legitimasi. Yang kedua, kita tanyakan lagi, mana prosedur untuk mengisi trust positif? Karena trust positif itu kan database ya, konten negatif masuk ke situ dan itu katanya dipakai ISP. Kami tanya, mana prosedur yang menjadi pengikat? Misalnya ada orang report, ada orang publik lapor, siapa yang menerima, bagaimana memeriksanya, bagaimana pencatatannya, bagaimana proses blokirnya. Kami tanya prosedurnya. Dikirimlah sebuah yang mereka katakan prosedur, tetapi di sini ada catatannya tanpa surat, tanpa penanda, tanpa apapun. Jadi siapapun bisa ketik, kemudian dikirim prosedurnya. Jadi ini seperti prosedur, kalau kami mengatakan ini prosedur ilegal, nggak ada pengesahan dari siapapun, blank, nggak ada tanda tangan, kop surat, nomor apapun. Jadi trust positif nggak ada legitimasinya, trust positif tidak ada prosedurnya. Kami tanya yang terakhir, oke, ada nggak proses audit kinerjanya? Dan mereka menyampaikan ini hasil auditnya cuma gini, yang di blacklist, yang di blacklist adalah situs ini sekian ribu. Yang di blacklist untuk situs pornografi ada sekian 400.000. Itu bukan audit kinerja, itu cuma list doang. Audit kinerja itu siapa mengerjakan apa, benar nggak mengerjakannya, berapa orang dan segala macam. Jadi dari kesimpulan kami pada ISTIO sudah jelas bahwa permen pemblokiran ini core-nya, intinya justru mereka tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki prosedur, dan tidak memiliki proses audit yang transparan dan akuntabel. Kalau dengan demikian, maka kita menyatakan bahwa permen ini begitu diterapkan rentan untuk di-abuse, untuk disalahgunakan. Yang ada prosedurnya, siapapun akhirnya bisa mengatakan suatu situs ini negatif dan main di blok aja berdasarkan apa pemerintah. Jadi kalau dari ISTIO itu pendapatnya. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, kan nggak ada situs-situs yang salah blokir. Ini sudah saya coba bikinkan contoh, 4 contoh situs, baru contoh ini kan, listnya ada banyak sekali korban-korban dalam tanda kutip yang terblokir. Ada situs
menyusui. Jadi barangkali situs edukasi menyusui jauh lebih berbahaya daripada situs ISIS misalnya, karena situs ISIS susah diblokirnya, tapi situs menyusui langsung diblokir. Ada situs menyusui, ada situs aksesibilitas untuk teman-teman tunanetra itu juga kena blokir, ada situs video tentang edukasi remaja, ada juga tentang wisata Indonesia itu terblokir. Kenapa? Prosedurnya nggak ada. Jadi itu aja beberapa contohnya teman-teman. Jadi saya kembalikan ke Mas Wahyudi. Terima kasih Pak Doni. Berikutnya ke Mas Nawawi. Terima kasih Pak Wahyudi. Saya ingin menegaskan beberapa hal ya terkait dengan Kominfo ini. Yang pertama, jelas bahwa Permen Kominfo ini pasti akan memiliki implikasi yang sangat serius terhadap penegakan hak asasi manusia, karena di dalamnya ada hal yang terlampau luas, tidak ada penjelasan secara jelas tentang misalnya apa yang dimaksud dengan konten bermuatan negatif. Nah, kalau ini seperti memberikan cek kosong saja kepada pemerintah, dia bisa di samping tidak ada SOP-nya tadi, dia bisa semacam memberikan pembatasan terhadap apa yang ada di internet dengan bebasnya. Yang kedua, kalau secara hukum sebetulnya permen ini kan merupakan sebuah produk hukum tentang peraturan teknis. Apa yang diatur adalah hal-hal yang sifatnya teknis, turunan dari misalnya yang menjadi bahan pertimbangan di permen ini Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pornografi. Tapi ini seolah-olah mengatur hal yang baru. Kalau tertib dengan hal itu, seharusnya permen ini yang berkaitan dengan penjelasan teknis dari satu peraturan, maka harusnya ini hanya menjelaskan hal yang berkaitan dengan tentang pornografi. Yang ketiga terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Permen Kominfo ini juga bertentangan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 karena dia mengatur sesuatu yang sebetulnya sudah itu dalam perundang-undangan. Ini juga menjadi catatan kita. Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan Informatika sejak periode kedua Presiden SBY memang hampir tidak pernah membuat undang-undang baru. Sejak undang-undang penyiaran, dia tidak ada undang produk yang bentuknya undang-undang baru, tapi memang lebih banyak membuat peraturan-peraturan yang langsung di bawah kendali menteri. Ini juga menjadi catatan kita karena seharusnya hal-hal yang seperti ini, karena terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011, harusnya Kementerian Informasi dan Telekomunikasi juga tertib pada hal ini. Tapi nyatanya memang dibandingkan dengan kementerian lain, Kementerian Informasi ini paling sedikit menghasilkan perundang-undangan. Saya menduga ini karena satu rejim yang tertutup di kementerian ini, sehingga mereka tidak membuka peluang lebih besar agar masyarakat sipil dan publik bisa punya partisipasi yang lebih luas terhadap proses pembentukan undang-undang di kementerian ini. Itu aja. Walaupun saya juga background hukum, tapi semua sudah mengupas hukum ya. Saya akan mengupas sedikit di luar ini, karena bagaimanapun hukum adalah produk politik. Gitu. Yang harus jadi catatan adalah sebenarnya selama 5 tahun menjadi menteri, upaya-upaya Pak Tifatul untuk mengesahkan peraturan tentang konten negatif ini selalu ditolak. Dan di saat hiruk-pikuk Pilpres, dia seolah-olah bergerilya mengesahkan ini sehingga lepas dari perhatian orang. Nah, sebenarnya kalau menurut etika politik ini tidak bagus. Karena apa? Karena setelah rakyat memilih pemerintahan baru, itu sebenarnya sudah terjadi lemdak presidensi. Nah, pemerintahan yang sedang demisioner itu tidak etis membuat peraturan-peraturan strategis yang akan berdampak besar ke depan. Nah ini malah disahkan karena yakin atau tidak atau ragu kalau nanti Pak Tif tidak menjadi menteri lagi, tidak
siapapun yang jadi Menteri Kominfo, siapapun, mau Doni Belu, mau Anggara, mau Pak Yudi, harus punya komitmen mencabut peraturan ini. Mencabut karena menurut teman-teman ini ilegal, harusnya diatur dalam undang-undang. Itu komitmen pertama seruan kita. Seruan kedua harus merevisi undang-undang ITE, kan gitu. Ini pemerintah baru, siapapun menterinya yang Kominfo. Nah, karena ini justru disahkan di akhir kepemerintahan, di akhir jabatan Pak Tif, ini akan membebani Kominfo yang baru. Dan ini memang pemblokiran ini sudah diam-diam dilaksanakan tanpa aturan yang jelas. Selama ini pemblokiran dasar hukumnya adalah surat edaran Menteri Kominfo. Surat edaran itu tidak boleh mengatur hal-hal yang berdampak pada publik, karena surat edaran itu sebenarnya internal. Itu benar-benar ilegal, tapi jalan terus dan sekarang dilegalkan dengan permen gitu. Nah, dengan permen, maksudnya apa? Maksudnya siapapun nanti yang jadi Menkominfo akan melakukan pemblokiran ini. Tujuannya kan itu. Walaupun Pak Tis sudah tidak jadi menteri, dipastikan pemblokiran tetap jalan. Bentuknya apa? Peraturan hukum. Peraturan menteri tentang pemblokiran situs bermuatan konten negatif. Karena ini mengikat siapapun selama belum dicabut. Maka saya pertama mendukung teman-teman lawyer ini yang akan menguji materi permen ini agar dicabut oleh MA. Tapi kalaupun MA tidak mencabut, menteri yang baru harus mencabut. Tolong sampaikan agar Pak Jokowi mendengar. Kalau milih Menteri Kominfo, dia yang bersedia mencabut Permen nomor 19 tahun 2014. Kalau tidak bersedia, kita ganti Doni BU. Kita ajukan Doni BU jadi Menkominfo, dia pasti mencabut. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyudi. Ada pertanyaan mendasar sebetulnya, gimana dengan konten-konten yang mengandung kekerasan, apakah tetap boleh dibiarkan atau tidak? Saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkait dengan permen konten. Pada dasarnya sebetulnya kebebasan itu memang bisa dibatasi. Prinsip utamanya kebebasan bisa dibatasi. Bagaimana membatasinya? Tentu harus lewat hukum atau lewat undang-undang. Nah, terkait dengan permen ini sebetulnya saya sudah lama menyatakan bahwa silakan saja kalau mau buat aturan yang akan membatasi kebebasan internet, tapi yang harus diingat satu, dia harus lewat undang-undang. Kenapa lewat undang-undang? Sebetulnya kita punya dua presiden. Di tahun 60-an pemerintah itu mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan barang cetakan, namanya Perpres 163 itu zaman Orde Lama. Isinya prosedur bagaimana melarang media cetak, buku dan lain-lain. Prosedur. Sekali lagi saya bilang prosedur. Permen ini juga ngomong soal prosedur. Tapi bahkan tahun 63 Presiden Soekarno lebih taat terhadap undang-undang dasar. Dia atur itu lewat undang-undang. Kesalahannya cuma satu, yaitu Jaksa Agung terlampau powerful, bisa melarang buku, media cetak dan lain-lain. Dan itu dibatalkan sama MK. MK bilang nggak bisa kalau Jaksa Agung sendirian, harus lewat perintah pengadilan. Kita punya dua presiden. Pertama ya, ada undang-undang pelarangan barang cetakan, kemudian ada putusan MK yang mencabut kewenangan Jaksa Agung yang sangat dominan sekali ini. Kemudian ada presiden lain di Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE bicara soal prosedur penyadapan. Lagi prosedur di pasal 31 ayat 4 bicara Undang-Undang ITE bahwa tata cara penyadapan atau intersepsi komunikasi harus diatur lewat peraturan pemerintah. Pasal 31 ayat 4 ini juga sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang bahwa prosedur penyadapan itu harus diatur lewat undang-undang. Jadi setidaknya kita punya satu undang-undang yang sudah ada ngomong soal pelarangan barang cetakan. Kemudian ada dua putusan MK yang bicara sama soal prosedur pembatasan, tata cara membatasi itu tetap harus lewat undang-undang. Perintah pembatasan lewat undang-undang, prosedur pembatasan lewat undang-undang. Dan kedua, itu nggak boleh sendirian, harus lewat pengadilan. Artinya kalau kita mau bicara
konten negatif atau konten yang melanggar hukum, nggak boleh Menkominfo ini sendirian. Dia pertama bukan aparat penegak hukum, jadi dia tidak mungkin bisa melakukan penilaian apakah suatu konten melanggar hukum. Kedua, dia mengambil kewenangan badan lain yang lebih kompeten untuk melakukan penilaian, dalam hal ini pengadilan. Jadi, kalaupun mau melanggar, misalnya ada konten yang melanggar hukum dan itu harus direspon cepat, sebetulnya juga nggak repot, karena lewat pengadilan juga lewat permohonan biasa, jaksa meminta pengadilan untuk memblokir satu konten, bisa diblokir saat itu. Pengadilan bisa mengeluarkan perintah. Kemudian kalau ada orang keberatan, kita tahu mana pengadilan mana yang punya kewenangan tersebut. Jadi semua atas berdasarkan satu berdasarkan prosedur lewat undang-undang. Kemudian aparat yang meminta untuk melakukan pemblokiran itu aparat penegak hukum, bukan Kominfo. Kominfo bukan aparat penegak hukum, dia pemerintah. Kemudian ada yang melakukan evaluasi atau penilaian terhadap konten tersebut. Kalau kita bicara bahwa ini terkait sama penegakan hukum, maka nggak mungkin kejadian-kejadian seperti tadi apa namanya ibu menyusui dan lain-lain itu akan jadi masalah besar karena nggak ada sama sekali soal hukum. Nah, saya nggak tahu kenapa pemerintah lupa atau sengaja mengabaikan 3 buah presiden seperti ini. Satu, ada undang-undang yang sudah ngatur, undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang, dan ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Betul, barang cetakan internet itu kan cuma perubahan medium sebenarnya, mediumnya saja berubah. Tapi intinya kan tetap sama, ada informasi yang disampaikan melalui buku atau melalui barang cetakan atau media yang lain. Nah, kalau kita bicara soal permen ini, dari awal kita selalu bilang kita tolak prosedur ini diatur dalam permen ini, harus diatur dalam undang-undang dan harus terkait sama penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Karena kalau ngomong pornografi berarti ada pelanggaran hukum pidana, ngomong terorisme ada pelanggaran hukum pidana, ngomong judi misalnya ada pelanggaran hukum pidana, ngomong soal penyebaran kebencian, situs-situs yang menyebarkan kebencian, ngomong pelanggaran hukum pidana. Semua serba pelanggaran hukum pidana. Jadi kita minta silakan atur dengan undang-undang, tapi tolong kaitkan itu dengan penegakan hukum pidana. Jadi bukan Kominfo yang melakukan menampung pengaduan dan lain-lain, dia hanya mengeksekusi. Jadi setelah ada proses hukum yang bisa jadi sangat cepat atau juga bisa jadi sangat lama, ada komplain-komplain dan segala macam, dia hanya mengeksekusi atas perintah badan lain yang lebih berwenang. Jadi kalau kita ngomong check and balances dalam kehidupan sehari-hari, kalau begini sih kekuasaan di tangan dia semua, dia akan sangat korup. Kekuasaan yang besar itu pasti sangat korup. Dan itu sudah terbukti di mana-mana, kekuasaan yang sangat besar sudah korup. Nah, ini kita keras sekali menolak karena semuanya ini sama sekali nggak terkait sama penegakan hukum atau penegakan hukum pidana. Dan mereka menganggap seolah-olah bahwa pemerintah sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi itu ekivalen dengan Kominfo. Padahal undang-undang itu tidak menjelaskan pemerintah yang disebut dengan pemerintah itu siapa. Dan kalau kita lihat kontekstual undang-undang yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka itu sebenarnya terkait sama lagi-lagi soal penegakan hukum. Pemerintah di sini mestinya bukan Kominfo, bisa jadi jaksa agung atau polisi misalnya. Nah, soal badan yang menilai nanti pengadilan atau siapapun atau komisi independen itu nggak tahu berat. Tapi yang kita minta ini harus dalam berkaitan dengan pidana. Karena presidennya sudah ada putusan MK 2, kemudian ada undang-undang yang sebenarnya bisa jadi rujukan, tapi sayangnya lagi-lagi diabaikan. Yang kita nggak paham dan saya setuju bahwa harusnya pemerintah dalam masa transisi itu sangat nggak benar kalau dia mengeluarkan peraturan yang seperti ini. Peraturan yang sifatnya strategis karena akan jadi beban di masa depan. Wajah sih kira-kira. Oke, terima kasih Pak Anggara. Jadi memang kalau presidennya di dalam negara-negara hukum yang demokratis di dunia dalam konteks pembatasan konten internet untuk pemblokiran atau penghabisan itu biasanya dilakukan oleh institusi pengadilan atau oleh sebuah badan independen yang bukan absolut diisi oleh pemerintah. Artinya kalau dalam sebuah badan independen itu harus diisi oleh representasi dari pihak-pihak yang memang terlibat di dalam pemanfaatan teknologi internet itu sendiri. Ada masyarakat sipil, ada private sector, ada pemerintah juga di dalamnya, tapi tidak absolut menjadi wewenang dari pemerintah. Itu yang harus saya bicarakan. Artinya bahwa ketika ini diserahkan kepada Kominfo, ini akan menjadi sebuah ruang terjadinya
penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang sangat-sangat besar. Dan itu terbukti terkait dengan praktek-praktek pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo hari-hari ini. Banyak sekali protes dari masyarakat kenapa kemudian situs-situs yang mengajarkan atau mendorong terjadinya radikalisme tidak pernah dilakukan pemblokiran. Kenapa hanya situs-situs yang dituduh atau diduga menyebarkan muatan pornografi. Padahal itu semuanya juga tidak terbukti, gitu kan. Itu beberapa hal. Dan dari yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, memang semakin memperlihatkan adanya masalah yang besar dengan lahirnya Permen Kominfo ini. Selain masalah tadi hierarki perundang-undangan, masalah salah di dalam ruang atau wadah pengaturannya. Kalau kita membaca secara detail pasal demi pasal di dalam peraturan ini juga memperlihatkan adanya ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi di Indonesia, di mana kemudian di sana tidak ada satu batasan yang jelas apa sih yang dimaksud tentang muatan negatif itu. Bahkan level direktorat di dalam Kominfo atau masyarakat itu diberikan peluang atau ruang untuk menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan muatan negatif. Ini kan tentu menjadi satu ancaman yang tersendiri. Yang lain soal pemberian ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalam tindakan pemblokiran dan penafsiran konten internet. Ini juga membahayakan karena memang kalau kita merujuk ke pasal 28I ayat 2 konstitusi kita jelas bahwa yang terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia itu adalah wewenang dari negara, dalam hal ini pemerintah. Jadi meskipun kesannya demokratis, melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya, ini jelas melanggar ketentuan konstitusi kita. Ini juga menjadi satu catatan tersendiri. Itu ulasan dari kami. Sebenarnya kami masih menunggu satu narasumber lagi, Pak Semi Pangrapan. Oh, sedang cari parkir. Dia akan menyoroti hal ini dari sisi bisnis. Apa sih sebenarnya bahayanya dari Permen Kominfo bagi sektor bisnis penyelenggaraan layanan internet di Indonesia? Sembari menunggu Pak Semi, saya persilakan dulu kalau mau ada yang klarifikasi, konfirmasi, bertanya ke narasumber yang di depan. Saya persilakan. Kita nambahin dikit aja. Jadi ini yang teman-teman yang menyatakan sikap di sini itu bukan sekedar hanya civil society atau orang hukum ya. Karena sebenarnya yang nanti datang Pak Semi Pangrapan adalah Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Pak AMJI. Kalau menurut permen blokir itu yang paling dalam tanda kutip menderita atau ketiban pulungnya adalah teman-teman dari ISP. Jadi nanti Pak Semi ini akan share dari segi bisnis. Jadi ini sebenarnya dia ngomong yang bertanya kepada pemerintah sebenarnya. Kalau saya pakai bahasanya lebih halus, bertanya kepada pemerintah ini adalah aliansi yang teman society dan juga teman-teman bisnis. Seperti yang ditulis di press release-nya tersebut, teman-teman ISP ini sangat mudah untuk menjadi tergugah. Jadi kalau ada salah blokir, maka siapapun akhirnya bisa menggugat ISP tersebut. Dan juga nanti terkait dengan netralitas internet. Nah, nanti Mas Semi inilah yang nanti akan bisa sharing kan. Dia lagi cari parkiran kayaknya dekat-dekat sini. Oke, kalau mau ada yang bertanya, sembari menunggu Mas Semi, saya persilakan. Ada yang belum jelas? Atau Pak Megi, Pak Angga menambahkan, saya juga silakan. Sebenarnya begini teman-teman, di Permen draft ini memang kita civil society dilibatkan. Saya, Mas Dodi PU, Mas Indri, dan juga ikut pembahasan draft-draft awal. Tetapi di situ pada akhirnya kita juga sudah berjuang keras, berusaha memberikan masukan-masukan. Tapi di situ nampaknya hanya formalitas saja. Pada akhirnya kita sadar keterlibatan masyarakat sipil ini formalitas. Padahal kita mendukung proses ini karena teman-teman di sini kan sudah mendorong adanya Internet Governance Forum, yaitu suatu pengelolaan internet yang multi stakeholder, partisipatif. Ternyata ini hanya formalitas saja. Di situ terkesan sangat kuat ada
upaya ngejar target karena Pak Tiff konon ingin punya legacy, warisan sejarah yang adiluhung, yaitu meninggalkan sebuah warisan hebat, yaitu peraturan Menkominfo tentang pemblokiran konten negatif. Itu yang berkesan, yang terdengar. Karena apa? Karena sejak 5 tahun lalu awal Pak Tiff diminta partainya menjadi Kominfo. Salah satu komitmennya adalah ingin memerangi apa yang disebut perbuatan maksiat di dunia internet. Nah, perbuatan maksiat, jihad ini perjuangan yang sungguh mulia sebenarnya, jihad. Lalu dari awal beberapa tahun lalu 2009 beliau awal jadi menteri sudah muncul pertama RPM tentang konten negatif, lalu teman-teman memprotes sudah 5 tahun nih, sampai mau berakhir jabatannya nggak sah-sah, ya kan? Karena sebenarnya ada upaya-upaya memberi masukan, tapi ada juga keinginan yang kuat yang harus ada gitu, sehingga ini ngitung tinggal beberapa bulan, apalagi tanda-tanda koalisi Pak Tiff kalah, sudah kalah udah lewat 9 Juli, tiba-tiba aja diteken gitu, karena nanti menteri yang baru hampir pasti tidak melanjutkan begitu. Nah, di sini juga teman-teman juga sudah memberi masukan dan diskusi belum selesai gitu kan. Teman-teman Elsam sudah memberi masukan, ICDR sudah, ICD World sudah banyak sekali, tapi ada beberapa hal yang belum selesai gitu, harus diselesaikan gitu. Tapi akhirnya tanda tangani aja, udah ganti rejim tadi tidak akan ada ini warisan sejarah besar ini, mungkin begitu. Jadi ada kesan mengejar target di akhir-akhir jabatan gitu loh. Makanya sebenarnya kalau kebijakan ini dipandang bagus, pasti siapapun pemerintah menteri penggantinya juga akan meneruskan pembahasan gitu. Warisan ini belum selesai, tinggal handover untuk menteri baru. Ini ada draft RPM, rancangan peraturan menteri tentang konten negatif. Perkembangannya sampai sini, silahkan diteruskan begitu, tidak harus disahkan cepat-cepat gitu loh. Jadi akibatnya begini, masih banyak hal-hal prinsipil, bukan hal-hal teknis, kata-kata ya, prinsipil. Apakah ini diatur undang-undang atau cukup peraturan menteri? Soal kita kalangan masyarakat sipil juga berbeda pendapat. Saya sama Mas Anggara juga tidak sepenuhnya sama, ya kan? Ada hal-hal yang perbedaan masih prinsipil juga. Tapi ini masih proses diskusi gitu. Tapi memang sudah injury time, sudah mau turun jabatan, sahkan saja. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Megi. Ini karena Pak Semi baru datang, jadi waktu berikutnya saya persilakan ke Pak Semi. Iya, untuk mengulas. Yang lain sudah mengulas dengan Pak Semi yang belum mengulas itu kan terkait dengan Permen Kominfo. Silakan Pak Semi. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sekarang dua dari tim salah soalnya turun taksinya di sana bukan dari awal. Jadi pengarah taksi dari taksi. Mungkin saya mau cerita sedikit mengenai sejarahnya permen ini. Jadi memang Abji juga andil dalam sebenarnya dalam sejarah permen ini. Jadi kita lihat tahun 2009 permen ini sudah pernah muncul, ditolak, akhirnya tidak diberlakukan, tapi filtering tetap dilakukan. Nah itu akhirnya ya, dengan berbagai cara, dengan injek kaki dan hanya operator besar yang karena izinnya itu dibuatkan oleh pemerintah. Akhirnya 2013 waktu kita melaksanakan IGF itu terjadi komunikasi yang bagus dengan pemerintah. Saya mengusulkan, Pak, di mana permen konten itu dibahas kembali untuk memfilter yang namanya pornografi. Karena waktu itu hubungannya enak ngobrol antara bisnis, pemerintah, dan civil society. Akhirnya dengan waktu itu Pak Aswin, akhirnya dibahas. Beberapa kali pertemuan saya juga hadir. Tapi dalam pembahasan perkembangan
perkembangannya makin ke perkembangan berikutnya itu mengembang, bukan hanya pornografi. Ada yang akhirnya ya itu ada pasal sapu jagat, Pak, ini akan diprotes, saya bilang. Berapa kali saya bilang ini akan diprotes dan tidak ada payung hukumnya yang jelas. Kalau saya baca, hanya pernah baca di undang-undang pornografi itu ada mandat diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk memfilter, jelas di situ. Yang lainnya nggak ada. Kenapa ini dibawa ke makin melebar? Saya bilang ini akan diprotes dan akhirnya ya kita nggak punya lagi dasar hukum pemfilteran itu sendiri. Ya adanya ya itu tadi karena izin ISP itu diberikan oleh pemerintah, akhirnya pemerintah bilang, lu kalau nggak filter ya gue cabut atau gimana gitu. Jadi ya kita nggak punya aturan teknis. Jadi yang penting dalam filter itu aturan teknisnya. Jadi itu sejarahnya. Dan saya waktu sudah juga bilang ini akan digugat dan pasti digugat saya bilang karena ini sapu jagat, undang-undang yang mana, peraturan yang mana yang dilanggar, tidak ada itu ditulis di situ. Cuma apabila melanggar perundangan yang berlaku banyak, kita harus memang baca satu-satu. Nah, itu sejarahnya. Tapi emang kayaknya beberapa kali emang diskusi sama pemerintah kayak gitu, diajak diskusi. Berarti ini aturannya kayak gini boleh loh, bisa dengan aturan yang baik. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang karet. Itu juga di halnya terjadi pada PNBP. Kita sudah bilang ini kalau PNBP diluduk terus kalau kita nggak terjadi dialog ya kita akan gugat. Akhirnya kita gugat juga. Nah ini mungkin jalan yang harus ditempuh supaya pembelajarannya lebih memahami lah dalam menerbitkan suatu aturan. Nah hal yang kedua yang kita mau sorot, kita membutuhkan ASP itu membutuhkan yang namanya aturan teknis. Kita kalau ISP disuruh filtering itu menyalahi ini ya kodratnya. ISP itu mengoreksi orang, bukan memfiltering. Nah, kenapa jalan ISP jalan kasih mandat untuk memfilter secara langsung? Itu ada dua hal yang bisa dilanggar. Dan saya lihat sudah dan kita nggak tahu apakah ini karena sudah dilarang atau tidak. Satu adalah network neutrality. Berarti dia ada perlakuan yang tidak jelas siapa yang boleh masuk di dalam jaringan atau tidak. Padahal dalam internet apabila kamu sudah masuk dalam internet, tersambung dengan internet bisa diakses siapa aja. Dan fungsi ISP adalah menyediakan jaringan itu, bukan melihat siapa yang lewat. Kalau mesin ini boleh dipasang di ISP, network neutrality pasti dilanggar. Privacy. Siapa yang apakah pemerintah pernah memodif mesin filtering yang dipasang di ISP? Bahkan mungkin di email kita dibaca. Nggak ada pernah yang audit karena nggak ada aturan teknisnya. Ini yang selalu kita suarakan tapi kayaknya nggak nyambung. Kita ngomong teknis karena ngomong aturan. Ya dilaksanakan aja dulu. Ini memberikan mandat yang buat kami aja yang mengerti ini berat sekali tanggung jawabnya. Moralnya tinggi sekali. Mau bicara ini boleh tidak boleh ya sudah membuat kita pusing. Jadi itu yang dua hal yang pertama dari network neutrality dan privacy itu bisa dilanggar kalau ISP yang dikasih mandat. Nah, kalau kita lihat kenapa sekarang pernah nggak buka website dari HP? Kita mau pergi ke katakan satu web, disisip dulu oleh iklan. Itu sama mesinnya, pembelokannya sama. Nah itu yang saya bilang itu harusnya nggak boleh. Saya mau ke website A, selama ini masih mau nyari ya, sisipin dulu websitenya dia untuk iklan. Itu pembajakan hak kita itu maunya ke A. Saya dulu lihat B dulu sebelum saya ke A. Itu waktu itu kita juga sudah bahas dengan penyedia website portal-portal dan mulai berkurang tapi saya masih lihat beberapa operator melakukan hal itu. Nah itu karena mesin yang sama, jadi kalau di jaringan ISP itu harusnya mesin-mesin terpasang akan untuk mengkoneksi. Begitu ada mesin filter itu Anda bisa melakukan apa aja, termasuk membaca apa aja yang ada memang di jaringan dia. Nah itu yang harus jadi harus pasar teknis itu harusnya dijelaskan lebih rinci. Boleh tapi ini.
Kalau dari kami sendiri, kalaupun mau pemfilteran itu harus dilakukan oleh pemerintah, mesinnya pemerintah, dan kita lihat lewat sana, dan mesin itu harus diaudit secara reguler, dibuka secara transparan, bahwa yang difilter adalah ini dan itu tidak melakukan pengisian yang lain. Jadi kalau itu harus dilakukan. Tadi saya ada beberapa poin. Jadi ada 4, jadi sejarah saya sudah cerita, ESP jangan dikasih pada untuk memfilter karena berbahaya, karena dia bisa melakukan apa aja dengan memfilter itu. Mesinnya sama, untuk ngapain aja itu mesinnya sama, dan itu yang pasti dilakukan adalah integrity. Walaupun di mesin itu harusnya memfilter yang di seluruh pemerintah pornografi, saya nggak suka sama konten ini karena bisa merusak misi saya edit atau saya gangguin karena mesinnya juga sama untuk alatnya untuk melakukan itu. Yang ketiga, kalau mau dilakukan filtering ya harusnya ada mesin yang dilakukan oleh pemerintah atau dioperasikan oleh orang yang ditunjuk, tapi bisa diaudit. Itu jadi saya 4 poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Semi. Jadi kelahiran dari peraturan Menteri Kominfo tentang penanganan situs internet bermuatan negatif ini semakin melengkapi ancaman terhadap kebebasan internet Indonesia. Jadi kalau selama ini mungkin kita banyak berbicara tentang kebebasan berekspresi, tentang munculnya kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik menggunakan media internet yang kemudian dipidanakan dan dipenjara. Hari ini kita muncul lagi ancaman yang baru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Semi. Yang pertama soal netralitas jaringan atau network neutrality, di mana kemudian ISP kemudian bisa melihat satu persatu mengintervensi terhadap konten-konten yang seharusnya secara bebas bisa diakses oleh pengguna internet. Yang lain soal yang pasti akan terbuka peluangnya adalah intermediary liability, di mana kemudian kalau misalnya saya merasa bahwa aksesnya dihambat oleh salah satu provider, maka saya bisa melakukan gugatan hukum atas provider tersebut, karena yang melakukan adalah ISP bukan Kominfo. Kominfo hanya memerintahkan, hanya mengedarkan, tapi pelakunya tetap ISP. Artinya ancaman yang lain adalah tadi intermediary liability. Ini tentu akan semakin menjadi sebuah ironi dan paradoks bagi kebebasan berinternet di Indonesia, di mana kemudian jumlah pengguna internet di Indonesia naik tajam sampai angka di atas 70 juta, tapi justru malah tidak dibarengi dengan satu model regulasi yang komprehensif memadai, tetapi menjamin penikmatan akses internet itu sendiri. Nah, itu beberapa poin dari kami. Saya masih membuka kesempatan kalau ada yang bertanya, klarifikasi kepada para narasumber di depan. Saya persilahkan kalau ada. Oke, sebenarnya yang dibutuhkan benar tadi dikatakan bahwa yang kita butuhkan adalah suatu aturan tentang internet yang komprehensif, karena undang-undang yang sekarang itu tidak memadai. Walaupun waktu pada perdebatan saya bilang ini menyusunnya emang seolah menghadapi kemajuan teknologi, tapi pola pemikiran berdasar paradigma yang digunakan itu masih paradigma lama, jadi tidak nyambung. Maka waktu itu saya pernah menjelaskan mengenai filtering. Pak, ini kalau ISP itu mungkin waktu itu pemerintah membuat kan ISP yang harus melakukan filtering karena dikira ISP itu seperti operator. Kalau kita bicara mengenai telekomunikasi sebelum internet, untuk menyambungnya router itu harus terjadi bilateral. Kalau Anda jaringan Anda tidak nyambung, nggak ada perjanjian dengan saya, nggak bisa terhubungkan. Kalau di internet kan bukan kayak gitu, karena dia modelnya paket, bukan switch. Kalau paket, itu dia sekali dia tersambungkan, dia bisa mencari jalan sendiri. Karena itu adalah pakemnya bahwa kita mengikuti di situ ada standar-standarnya dari isu server layer itu. Begitu kan masuknya bisa tersambung kemana aja. Kalau telekomunikasi lama, hanya bisa terjadi koneksi itu kalau ada perjanjian di antara network itu. Kalau di internet, Anda sudah masuk, sudah bisa diakses siapa aja gitu. Ini yang saya bilang ini, kalau saya disuruh filtering, wah gimana repotnya? Begitu banyak konten-konten yang harus dianalisa. Namanya kuncinya sekarang kalau itu harusnya segera membuat undang-undang internet.
convergence yang benar-benar jiwa internetnya itu ada dalam belakang kemudian undang-undang itu. Oke, terima kasih Pak Semi. Kalau tidak ada pertanyaan atau klarifikasi, mungkin kami menyudahi paparan di depan ini dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dari diskusi informal. Sekali lagi yang hadir tadi Pak Semi Pangerapan, dia Ketua Umum AJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Kesehatan Indonesia, terus kemudian Pak Rawai Purwodudi, dia Direktur SBPS, ada Pak Medi Margiono, dia dari Setnet, terus kemudian Pak Anggara Suwandi dari ICJR, dan saya sendiri Wakil Jafar dari Elsa, tadi Pak Doni Dewu dari ICT Watch. Ini tentu tidak akan berakhir pada siang hari ini, kami akan masih terus agenda-agenda advokasi berikutnya untuk menyiapkan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung, dan kami juga akan terus mendesak ke pemerintah, termasuk juga pemerintah baru nanti setelah terpilih, untuk mencabut peraturan ini dan mengganti dengan sebuah regulasi yang komprehensif melalui sebuah undang-undang. Dan kami juga memohon kepada teman-teman media untuk terlibat di dalam proses ini semua, karena tentu lahirnya permen ini akan menghambat rekan-rekan media di dalam mendapatkan akses informasi. Mungkin Mas Doni bisa jelaskan soal IGF, mungkin ini akan dibahas gitu di tanggal 20 nanti gitu. Oh iya, sekaligus rekomendasi bagi calon menteri baru Kominfo dari IGF. Oh iya, kebetulan tanggal 20 Agustus 2014 akan ada pertemuan yang kedua, Forum Tata Kelola Internet Indonesia, yang akan berlangsung di Hotel Borobudur. Detailnya silakan Mas Doni untuk menjelaskan ke teman-teman. Ya, teman-teman, jadi sini sudah dibagikan ada undangannya, ada undangan untuk Internet Governance Forum. Kebetulan Mas Semi ini adalah juga salah satu chairnya di IGF, mungkin bisa menjelaskan lebih detail, tapi diharapkan nanti teman-teman bisa hadir tanggal 20 Agustus di Hotel Borobudur. Ini salah satu bentuk bagaimana kita mendorong tata kelola internet yang multi stakeholders. Nah, biasanya nanti Mas Semi akan cerita, tapi kita ingin internet kita dikelola dengan transparan, akuntabel, dan profesional. Jadi ada dialog-dialog. Kita ingat IGF 2013 di Bali itu adalah global IGF. Kita adalah negara dengan yang menggunakan yang menyelenggarakan IGF Internet Governance Forum atau tata kelola internet yang terbaik. Itu adalah mandatnya WSIS, mandatnya PBB. 2 tahun lalu kita menyelenggarakan nasional IGF. Nah, jadi yang nasional IGF yang berikutnya itu nanti di Jakarta tanggal 20 Agustus. Nah, saya bisa detail cerita soal ini. Sebenarnya yang kali ini tuh IGF itu sebenarnya berdiri untuk IGF. Memang yang waktu deklarasi AGI yang sebagai tuan rumahnya untuk mendeklarasikan. Nah, ini sebenarnya approach ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita balik lagi waktu pembentukannya permen ini, di situ tidak terjadi dialog, akhirnya besar-besaran voter. Waktu meeting pertama emang kayaknya seimbang, bisa dipanggil lagi orang elemen yang lebih besar. Pada saat itu saya lihat ini arahnya akan voting ya pastinya kita kalah. Dalam IGF atau Internet Governance Forum itu bukan voting, tapi kesepakatan bersama. Jadi kita harus mendengarkan siapapun yang mengusulkan, asal itu usulannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada rasionalnya di dalamnya. Jadi karena itu minoritas yang mengusulkan, kita jangan langsung menolak. Di situ ada konsensus, di internet konsensus. Seperti Pak Dedy bilang, bukan oh ayo ini kita harus lakukan kita lakukan voting. Enggak akan terjadi. Harus karena apa? Karena internet itu terjadi karena konsensus. Kalau enggak akan nyambung yang namanya jaringan ini. Nah, ini acara ini kita laksanakan tanggal 20 Agustus. Ini adalah model yang kita ingin, selain tadi topik-topiknya menarik, tapi model inilah yang kita ingin sosialisasikan masyarakat. Jadi terjadinya dialog satu penyusunan aturan itu memang akan memakan waktu proses lebih lama, tapi begitu jadi tidak perlu lagi kita berkumpul tuh harus ke mana, ke MA, MK gitu. Jadi diharapkan teman-teman bisa hadir dan berpartisipasi di acara ini, dan nantinya ini kita akan membuat regular meeting per tahun, dan juga nanti di tahun itu pun ada small meeting mengenai fokus-fokus tertentu di antara fokus yang disajikan di IGF. Saya rasa itu ya, ini. Terima kasih Pak Semi. Itu tadi 11 info mengenai penyelenggaraan Indonesia Internet Governance Forum yang kedua tahun ini tanggal 20 Agustus 2014 bertepat 2015.
isu hukum, isu ekonomi, isu sosial budaya, dan isu-isu yang sifatnya teknis. Banyak panel di sana, jadi bisa memilih beberapa satu dua panel yang memang diselenggarakan di dalam forum itu. Nah, demikian pernyataan pers dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam memfasilitasi acara ini, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,